Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Kepri Menyapa. Di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita tahu bahwa warisan budaya Melayu Kepulauan Riau harus terus dijaga karena menjadi identitas dan juga jati diri yang memperkaya keberagaman bangsa. Warisan berharga dari leluhur yang harus dihargai serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga pemirsa, pelestarian ini juga penting untuk menjaga kelestarian nilai-nilai leluhur seperti kesopanan, keharmonisan dan rasa hormat yang kini semakin relevan di era modern. Untuk itu kita akan membahas tema bagaimana menjaga warisan tradisi budaya Melayu dan saya sudah bersama dengan dua narasumber luar biasa. Pertama beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Adat dan Tradisi Melayu Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yaitu Bapak Syafarudin. Assalamualaikum Pak Syafar. Boleh mic-nya dipakai Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada hari ini dan ada pemerhati budaya Pak Zulkifli Harto SSM Hum. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Saya senang sekali bisa berkesempatan bertemu dengan Pak Syafar dan juga Pak Zul. Kita membahas terkait dengan budaya Melayu Kepulauan Riau yang saya rasa sangat penting untuk dibahas apalagi untuk generasi muda kita hari ini ya Pak ya. Oke, untuk awal saya ingin tahu terlebih dahulu nih Pak. Kita tahu kan bahwa di Melayu Kepulauan Riau ini banyak sekali budaya tradisi yang ada. Nih mungkin Pak Syafar bisa jelaskan sebenarnya apa aja yang menjadi warisan budaya Melayu hari ini Pak. Terima kasih. Sebelumnya ingin saya sampaikan pesan secara nasional ya. Jadi di dalam lagu Indonesia Raya itu kita dengar bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Iya. Jadi ini ada dua kemungkinan besar. Pertama jiwanya yang harus kita bangun, baru kita membangun badannya. Oke. Atau jiwa dan badan dibangun sekaligus. Artinya dalam pembangunan dalam sebuah kawasan seperti di Kepulauan Riau, pembangunan jiwanya itu adalah pembangunan budayanya. Jadi pembangunan budaya bisa dilakukan sekaligus dengan pembangunan fisik, atau kita harus membangun budayanya dulu. Sebagai ruh, sebagai jiwa, baru kita akan membangun fisik. Nah kalau kita melihat acuan dari luar negara seperti Korea dan Jepang, mereka tetap mempertahankan budayanya. Betul. Baru mereka membangun fisiknya gitu. Jadi setelah kekuatan budaya mereka miliki sebagai ruh, jiwa, maka baru mereka akan membangun fisiknya. Oke. Dan kita mungkin juga akan seperti itu. Jadi dalam hal ini kita banyak sekali warisan-warisan budaya dari nenek moyang kita yang perlu kita angkat dan kita lestarikan dan untuk kita kembangkan lagi dalam mengisi pembangunan di Kepulauan Riau. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan dulu. Jadi kalau sekarang ini kita selalu khawatir bahwa budaya Melayu akan tergerus. Iya. Oleh kemajuan zaman. Betul, kemajuan Akan teknologi. Tetapi kita biasanya lip service saja. Selalu dalam pidato, selalu dalam pembicaraan, selalu mengatakan bahwa budaya ini perlu dikembangkan. Tapi belum pernah terjadi sebuah tindakan ekstrim mengangkat budaya ini kembali. Itu belum pernah terjadi. Jadi Oleh karena itu ada perlu kita gese, baik itu pemerintah, baik segala lembaga, stakeholder yang ada untuk terus membangun budaya ini agar dia lebih maju. Ya. Termasuklah di dalamnya itu ada sekarang andam pengantin, ada rumah-rumah pengantin dan sebagainya. Mereka ini juga harus kita gese untuk membangun budaya Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti akhirnya seperti orang nikah kawin makannya berdiri dan sebagainya. Itu harus kita kembalikan lagi bahwa tidak pernah dalam budaya Melayu makan berdiri, makan ngambil sendiri dan sebagainya. Itu perlu kita angkat lagi ke depannya. Lagi ya Pak, gitu. ya, memang harusnya memang kalau kita ada di tanah Melayu dalam segala lini masa kehidupan kita tuh harus dimasukkan budaya Melayu ya Pak ya. Mungkin dalam rumah tangga gitu Pak ya, dalam pendidikan bisa jadi. Sekali. Jadi ini bisa dikembangkan lagi untuk budaya Melayu kita. Karena banyak ya Pak ya kalau kita bahas. Betul sekali. Jadi itu tujuannya adalah memberi identitas. Iya betul. Agar nanti
kelak 100 tahun yang akan datang, itu identitas Melayu masih tetap bertahan Iya. gitu kan. Sama juga budaya Jepang mereka bisa mempertahankan sampai hari Betul. ini walaupun mereka dengan hingar pembangunan fisik yang mereka lakukan. Jadi kita inginnya seperti itu gitu. Iya. Jadi nanti jangan sampai budaya Melayu tergerus. Tiba-tiba nanti kita mungkin dalam 100 tahun yang akan datang kita tak ada lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan tradisi Melayu ini terus dipertahankan oleh anak-anak generasi muda. Oleh karena itu harus tadi melalui pendidikan, Betul. melalui Diberikan pemahaman gitu ya Pak pemahaman ya kepada untuk generasi budaya Melayu muda. tersebut. Iya betul Nah, sekali. itu Oke. dia. Nah kalau Pak Zul nih selaku pemerhati budaya Pak Zul, kita lihat kan banyak sekali budaya tradisi Melayu di Kepulauan Riau gitu. Nah Pak Zul melihatnya seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menjaga hari ini, memang PR-nya besar sekali ya Pak Zul ya untuk menjaga budaya tradisi Melayu di kehidupan kita. Seperti apa Pak Zul melihat? Baik, terima kasih. Kekayaan budaya kita di Kepulauan Riau ini memang sangat beragam sekali. Betul. Dari segi budaya baik itu fisik maupun non fisik. Kalau istilah nasional ibaratnya warisan budaya benda dan tak benda. Kesemuanya kita memiliki kekayaan itu. Nah bagaimana ini merawat supaya ke depan kita tetap seperti kata Pak Sapar tadi 100 tahun yang akan datang pun kebudayaan kita masih tetap lestari. Nah tentunya ini perlu investasi yang memang kadang-kadang orang memandang investasi kebudayaan yang ditanamkan hari ini, misalnya kegiatan lah sebuah event itu misalnya menelan biaya sebesar antara 100-200 juta, itu pun berat sekali. Padahal efek dari sebuah baik itu event, baik itu perlombaan di bidang-bidang kebudayaan itu efeknya bisa 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, menanamkan kepada anak cucu kita. Nah merawat itu dari mana? Tentunya tidak bisa kita lepaskan dari lingkungan keluarga. Nah para orang tua harus juga dari kalangan rumah tangga menanamkan sejak dini kepada anak-anaknya. Nah di dalam masyarakat, kita dalam lingkungan, di sekolah, nah ini menanamkan kembali baik itu muatan lokal yang memang hari ini kita prihatin juga. Karena tidak semua kekayaan budaya kita itu diajarkan di sekolah. Yang sepele aja misalnya itu permainan rakyat lah. Kalau itu kita tanamkan betul-betul semua guru olahraga harus memahami permainan rakyat yang ada di Kepulauan Riau. Nah ini saja mungkin kalau bisa diajarkan satu-satu, misalnya permainan gasing yang mudah-mudah. Permainan congkak, ada permainan galah panjang, ada engkek, banyak sekali sebenarnya. Nah ini aja kalau kita bisa memberikan kepada anak-anak kita, mungkin mereka kalau asik itu lupa gadget. Yang selama ini itu yang menjadi persoalan. Dengan permainan tradisional itu mereka membangun sosialnya, membangun keakrabannya, membangun lingkungan dan membangun karakter. Nah ini yang paling penting. Kalau tanpa kita tanamkan sejak dini, mereka larut dengan dunianya, yaitu dunia gadget itu yang memang sebenarnya antara positif dan negatif itu juga. Tapi lebih banyak negatif jika kita tidak pandai-pandai. Kita tidak anti dengan yang namanya teknologi itu, tetapi bagaimana teknologi itu membangun budaya kita, membangun generasi-generasi muda kita dalam bidang semua budaya. Budaya itu sangat luas sekali, kita berbicara budaya dari mulai bangun tidur, kita ada bagaimana kita harus berperilaku sampai kita mau tidur. Dari mulai lahir ada upacara-upacara kelahiran sampai meninggal pun ada upacara-upacara semua. Jadi setiap dalam kehidupan kita sudah diatur sebenarnya. Termasuk dalam perkawinan tadi salah satu daur hidup dalam masyarakat Melayu yang hari ini mulai luntur. Mulai luntur walaupun masih ada, kita cukup bangga kita masih lah dibanding daerah lain, misal dalam perkawinan pantun memantun masih, tetapi silat misalnya satu-satu yang ada. Nah tidak semuanya, seninya orang lebih banyak keyboard. Nah mau menampilkan sebuah seni misalnya makyong atau menampilkan dia sebuah tarian bangsawan atau japin atau musik Melayu, terkadang terkendala, kita pahami juga biaya mungkin lebih besar. Jadi memang harus ditanamkan cinta budaya itu sejak dini harusnya ya Pak ya kepada anak-anak generasi kita hari ini. Karena jangan sampai tradisi kayak makyong dan lain sebagainya itu hanya ditampilkan ketika ada acara adat budaya atau HUT-nya Kepri, HUT-nya Tanjung Pinang seperti itu baru ditampilkan. Jadi anak-anak sekarang kurang mengenal adat budaya tradisi Melayu. Nah itu kan menjadi PR besar hari ini ya Pak Zul ya, Pak Syaf ya. Tapi mungkin bisa saya contohkan satu ya Pak Jul ya. Sebuah kesuksesan pembangunan budaya di Kota Tanjung Pinang. Iya.
pada hari ini orang-orang tidak akan susah lagi mencari tukang pantun. Oke. Jadi pemantun yang ada di Tanjung Pinang untuk pantun menikah, pantun peminangan dan Iya. sebagainya itu banyak sekali. Banyak ya. Dan ini kami bangun awal lagi gitu. Pada tahun 2002 sejak kita menjadi kota otonom, Iya. itu kita sudah getol melaksanakan lomba-lomba pantun. Berbalas pantun, membuat pantun dan sebagainya. Sampai saya melaksanakan kegiatan lomba mengantar pengantin. Banyak minat dan keberhasilan itu sekarang ada Tok Rendra, ada Tok Yowan, ada Hang Kate, ada itu semua adalah produk-produk kami pada masa lalu. Luar biasa. Jadi itu adalah kesuksesan kita dalam membangun budaya itu Iya. dan menanamkan nilai-nilainya pada anak-anak kita sekarang. Dan alhamdulillah ini sebuah sebuah prestasi. Tapi jangan diukur dengan uang berapa kali kita lomba. 10 kali, 20 kali, satu kali lomba itu habis duit 50 juta. Berarti 20 kali lomba ada bilang-bilang hampir 1 miliar nih katanya. Bangunnya cuma gitu aja. Iya. Tapi untuk menghasilkan ini. Jadi kita- esensi untuk menanamkan kenapa harus itu dikembangkan, Iya. kenapa itu harus itu mungkin belum dapat dari anak-anak sekarang ya Pak Iya, ya. jadi insya Allah kita juga akan terus mengembangkan ini. Ke depannya juga seperti itu. Polanya sudah dapat nih. Polanya sudah dapat. Sudah dapat ya Pak ya. Ah. Nah jadi kalau Pak Syafardhi selaku Kabid Pengembangan Adat dan Tradisi dari LAM Kepri, apa kedepannya yang akan dilaksanakan untuk mengangkat kembali dan menanamkan nilai-nilai tradisi itu kepada anak-anak supaya ada penerusnya nih Pak. Iya. Supaya jangan sampai hilang kayak pantun. Di LAM juga tetap ingin mengedepankan yang seperti yang disampaikan Pak Jul tadi adalah muatan lokal. Oke. Sebab muatan lokal ini sebetulnya adalah penanggung jawabnya provinsi. Jadi membuat muatan lokal sampai ke tingkat kabupaten kota itu nantinya dikeluarkan oleh provinsi. Iya. Jadi budaya Melayu Kepulauan Riau seragam gitu. Kalau ada pun budaya Melayu Kepulauan Riau tapi yang ada di daerah itu bisa mengikuti. Iya. Dan kita melihat bahwa keberagaman budaya Melayu di Kepulauan Riau ini di 7 kabupaten kota ini memang sangat banyak sekali. Banyak Dan ya, itu Pak. dekat-dekat saja. Riau, Lingga dengan Tanjung Pinang itu ibaratnya seperti Pinang dibelah 2. Iya. Apa yang ada di Lingga pasti ada di Ada Tanjung di Pinang. Tanjung Pinang. Apa yang ada di Tanjung Pinang memang apa yang ada di Tanjung Pinang belum tentu ada di Lingga. Iya. Kenapa? Karena Tanjung Pinang adalah basis terakhir dari kerajaan Riau Lingga. Oleh karena itu seperti deram-deram ada di Tanjung Pinang tapi tidak ada di Lingga. Betul. Nah, yang lainnya cuma seperti apa yang ada di Lingga pasti ada di Tanjung Pinang. Oleh karena itu Lingga sangat banyak sekali menghasilkan warisan budaya tak benda nasional. Karena apa? Karena memang dia pusatnya. Pusatnya di Tanjung sana. Pinang mau mengajukan lagi tidak perlu. Sebab Tanjung Pinang mengajukan apa yang belum bisa diajukan oleh Lingga. Makanya kita menjaga tradisi Melayu Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Pinang, misalnya ritus budaya ya. Ritus itu adalah upacara. Salah satu upacara itu akikah. Iya. Akikah Tanjung Pinang beda dengan akikah Natuna. Akikah Natuna berbeda dengan akikah Lingga. Ya, jadi sekarang yang di Tanjung Pinang udah kita pelihara. Melalui apa? Warisan budaya tak benda nasional. Aduh luar biasa. Pada tanggal 10 kemarin telah disahkan sebagai warisan budaya Tak Indonesia. benda. Luar biasa. Nah, itu dia. Jadi walaupun Kepulauan Riau tapi memiliki ragam budaya, Ragam budaya. dan ada tradisi yang kita bisa bedakan ini di Iya. Kabupaten Lingga, Natuna, Iya, Tanjung betul. Pinang. Jadi bisa Ah. dilihat kita dari perbedaan acaranya gitu ya Pak Zul Caranya ya Pak. beda. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara warisan budaya Melayu ini kan banyak ya, Pak Zul. Ada kesenian, ada upacara adat, situs benda dan juga nilai-nilai kehidupan. Nah, ini kan banyak sekali nilai-nilai leluhur yang kita lihat hari ini rasanya hampir hilang seperti itu. Nah, ini apa yang harus perlu ditanamkan hari ini untuk itu kita angkat kembali nilai-nilai leluhur yang udah mungkin diajarkan oleh nenek moyang kita dulu gitu. Yang sekarang kayaknya rasanya hampir punah tapi harus kita bangkitkan lagi. Bagaimana Pak Zul? Ya, memang ini suatu persoalan yang memang tidak bisa satu program kegiatan itu selesai. Iya, Karena kebudayaan ini perlu dibangun secara terus-menerus dan rutin. betul. Satu, berganti generasi. Kita mengadakan misalnya sebuah perlombaan. Perlombaan ini merupakan salah satu strategi
untuk menggali, menanamkan dan mencari bibit-bibit, baik itu pantun, baik itu baru-baru ini di Tanjung Pinang ada silat juga, silat serumpun dan macam-macam pertandingan syair juga itu. Mungkin dari anak-anak kita yang penduduk kita sekitar di Tanjung Pinang ini 200 ribu, anak-anak kita misalnya berjumlah 100 ribu yang ikut lomba mungkin. Tapi kita harus terus gaungkan, jadi tidak bisa dalam satu kegiatan. Makanya modal untuk sebuah pelestarian kebudayaan itu sebenarnya sangat besar. Tapi jangan lihat besarnya, terkadang kalau berbicara pembangunan ini seperti sering saya katakan, membangun jembatan Dompak kita bersyukur jembatan Dompak dibangun misalnya 1 miliar atau 10 miliar berapapun itu. Betul. Sekian tahun yang akan datang itu kalau tidak dirawat juga runtuh. Tetapi membangun kebudayaan yang mungkin 1 miliar tapi akan kita rasakan sampai 100 tahun dan 200 tahun yang akan datang. Manfaatnya itu anak-anak kita dan itu tidak bisa digantikan dengan sebuah nominal uang karena kita tidak tahu nanti, mungkin satu generasi yang akan datang atau 2 generasi kita masih aman lah. Nah jika generasi yang kita tanamkan yang 1-2 yang akan datang ini tidak kita pupuk bagaimana merawat tadi, bukan tidak mungkin Melayu ini yang istilah kata takkan Melayu hilang di bumi akan hilang. Karena tidak kita rawat, karena itu semua perlu perawatan. Nah perawatan itu tadi macam-macam, makanya tadi itu bagaimana kita akan melestarikannya ini kita banyak. Kita berbicara budaya tadi selain tadi mengenai yang tak benda tuh sebenarnya dari berbagai macam jenis seni kita ada. Misalnya dari tari kita sangat kaya. Seni lukis kita punya ornamen ragam hias Melayu yang kurang diangkat. Kita syukur jembatan Dompak dibangun dengan ragam hias yang memang berbentuk bunga Melayu, walaupun terjadi pro kontra. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat. Banyak orang salah paham tentang sebuah ornamen ragam hias Melayu misalnya. Misalnya gini, dalam Melayu itu sebenarnya mengutamakan keindahan. Keindahan. Seperti bentuk pucuk rebung. Pucuk rebung itu dia bentuknya seperti pucuk pohon itu kan ke atas itu kan. Nah ada perdebatan kemarin misalnya di jembatan Dompak, ornamen lukisan itu kenapa harus ke bawah misalnya. Sebenarnya pucuk rebung kalau kita lihat seragam dari Pak Sapar sendiri dia bisa di atas, bisa di bawah, bisa di samping. Jadi ada makna yang tersendiri ya Pak. Keindahannya yang perlu kita tanamkan. Apa yang dilarang dalam ragam hias di dalam Melayu itu sendiri kita kembali ke agama. Nah ragam hias kita di Melayu cari dimanapun bentuk ragam hias batik-batik Melayu tidak akan ada lambang gambar binatang, hewan-hewan dan manusia. Itu yang paling pantang. Mengenai bentuk yang harus ke atas, harus ke bawah, kembali kepada sebuah keindahan. Keindahan Melayu itu sebenarnya Melayu sangat banyak sekali keindahannya. Itu berbicara ragam hias atau lukis. Nah seni apa lagi? Ada seni suara. Kita lagu Melayu kita sangat banyak. Syukur kita banyak lagu-lagu Melayu yang sekarang ini tumbuh. Nah selain itu seni suara kita punya juga seni-seni lainnya. Seni yang jadi banyak sekali ya Pak Zul ya. Kalau kita kaya sekali akan adat budaya tradisi seni. Itu. Nah seperti yang Pak Zul juga sampaikan bahwa sebenarnya dari adat istiadat budaya Melayu itu kan banyak sekali makna, ada makna tersendiri. Cuma sekarang masyarakat mungkin kurang memahami makna sebetulnya sehingga mereka terkadang hanya memakainya saja tanpa tahu maknanya. Nah ini yang harus kita luruskan kembali. Nah kebetulan saya dengan Pak Syafar dan juga Pak Zul ini kita bisa bahas sedikit yang mungkin sering dipakai oleh masyarakat hari ini ya Pak ya. Tapi kita tahan dulu setelah jeda iklan berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja
bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Setiap sudut Kepri menyimpan cerita. Cerita tentang keberagaman, tentang keramahan, dan tentang kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu. Bersama TVRI, mari kita eksplor Kepri. Karena mencintai Indonesia dimulai dari mengenal negerinya sendiri. Saksikan Eksplor Kepri hanya di TVRI Kepulauan Riau. TV Korang Semua. Setiap tetes air yang kamu tinggalkan adalah kehidupan yang hilang. Kita semua butuh air untuk hidup. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menyia-nyiakannya? Hargai air, sekecil apapun. Karena bagi mereka yang kekurangan, setiap tetes berarti segalanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri Menyapa dan kita masih membahas seputar menjaga warisan tradisi budaya Melayu. Kalau kita membahas terkait dengan bagaimana menjaga warisan budaya Melayu, tentu kita harus paham dulu apa saja makna yang terdapat di warisan budaya Melayu kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah paham, akhirnya kita FOMO-FOMOan, ikut-ikutan gitu ya Pak ya menggunakannya tanpa kita tahu makna sebetulnya seperti apa. Karena kan memang namanya budaya ya kita bilang ini sakral seperti itu. Jangan disalahartikan, jangan disalahgunakan. Oke, mungkin Pak Syafar bisa jelaskan yang paling sering digunakan masyarakat Kepri hari ini seperti dalam pernikahan, dalam berpakaian. Ini apa makna sebenarnya dan tidak boleh disalahartikan nih Pak Syafar? Oh ya baik. Sebetulnya kita nih budaya itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu ada 10 hak. Baik itu tradisi lisannya, baik itu naskah-naskah kunonya, kemudian ada ritus, kemudian ada teknologi dan sebagainya itu sampai 10 dan di situ semuanya memang munculnya
objek-objek budaya itu memiliki nilai-nilai yang dibawanya. Tidak hanya sekedar contoh ya. Jadi kita jangan melihat orang pakai baju kurung seperti ini, Betul. oh dia itu Melayu betul gitu kan. Iya. Melayu betul dia itu bukan, belum, itu baru kulitnya saja gitu. Baru kulitnya saja. Jadi yang nilai contoh segini, kita mau bertamu ke rumah orang, Iya. itu di dalam adat Melayu ada aturannya. Aturan pertama kita nggak boleh pergi waktu maghrib gitu kan. Mungkin waktu isya, lepas isya, sampainya itu jangan waktu embun jatuh. Jam 10 malam tuh embun jatuh. Batasnya jam 10 malam lah ya Pak ya. Enggak tahu lah embun jatuh biasanya jam 9.30 udah jatuh. Jadi jangan sampai keduluan embun jatuh kita balik pulang. Oke. Itu sebelum jatuhnya embun jantan namanya, itu balik. Itu nilainya apa gitu. Kita menghormati tuan rumah, mungkin dia ngantuk, mungkin ini itu Iya, nilainya betul. ada di situ. Itu sopan santunnya Iya. di sana gitu kan. Jadi itu yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Kemudian bagaimana kalau kita di rumah sesama saudara kita itu dalam hal aurat kita harus tahu iya, gitu betul. kan. Kan kadang-kadang kan ibu-ibu menganggap anaknya laki-lakinya Iya. udah nggak apa-apa, dia biasa aja berpakaian. Sebetulnya tidak boleh. Ada aurat ibu untuk anak di rumah Betul. itu, mungkin aurat ibu dari dada sampai ke bawah lutut. Iya, Jangan betul. pakai handuknya seatas lutut. Iya. Itu nggak boleh. Nah, itu nilai Melayunya di situ. Dan itu sudah merupakan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Wah luar biasa. Nah, dalam berbusana ini juga. Mm-mm. Nah, ada nilai. Contoh saya kain. Nah, kain ini punya nilai. Iya. Nilai yang pertama bukan masalah bujang dan tapi nilai pertama ini berfungsi bahwa orang Melayu harus menjaga anggota tengah. Oke. Orang Melayu harus menjaga anggota tengahnya nih. Jadi jangan di sembarangan gitu. Betul. Ditutup sampai udah pakai celana pakai tutup kain Ditutup lagi. lagi, iya. Nah itu kan, Luar nah itu biasa. dia. Yang kedua, kain ini menutup malu. Sebab dulu orang membuat celana itu di jelujur. Dan itu paling gampang koyak. Betul. Jadi untuk Tapi menjaga makanya ya Pak ya. orang Melayu mestinya setiap berjalan kemana saja jangan lupa kain. Paling tidak disandang di kain di sini. Iya. Itu sebetulnya ada nilainya di sana. Ada maknanya ya. Ada maksud ma- tujuannya maksud dan ada ya tujuan Pak ya. tertentu. Jadi kalau koyak, kalau kita pas pakai gini saya tekan koyak, saya nggak malu sebab Iya. saya ditutup dengan kain. Nah ini Betul. fungsinya. Oleh karena itu orang Melayu kalau mau pergi berjalan bawalah kain. Di dalam mobil kalau mau naik mobil bawalah kain. Dalam jok motor kalau dapat bawalah kain. Itulah sebetulnya ada filosofinya yang terkandung di dalam kain ini. Luar biasa. Nah Ah. ini kan Pak Syafar sekarang nih pakai baju Melayu Iya. lengkap dengan tanjak dan juga kain kain songket ya Pak ya. Iya. Nah itu kan ada maknanya juga, cara pemakaiannya juga tidak sembarangan Iya, dong. Nah betul. seperti apa Jadi- nih kalau yang Pak Syafar pakai sekarang nih? Baju saya ini namanya baju teluk belanga. Teluk belanga. Teluk belanga lehernya bulat, Oke. butangnya satu. Harus satu ya Pak ya? Satu. Kalau dia cekak musang, ada Oh. kerah leher tinggi, kemudian butangnya 5. Hmm. Menandakan artinya tuh, Pak? rukun Islam. Kemudian butang satu menandakan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Hanya satu Allah yang Esa, tak ada lagi duanya. Satu tidak ada duanya, ini dia kancing butangnya. Kemudian bajunya ini harusnya ada pesaknya. Oh ada pisahnya. Iya. Ini harus tidak boleh menyekak. Yang sekarang ada selimpit. Iya betul. Baju betul, Melayu iya. pakai baju kurung tapi selimpit itu. Betul-betul nampak. Betul-betul nampak postur bodinya badannya gitu Nah, ya itu Pak nggak ya? boleh, di dalam Melayu tidak ada Oke. seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Namanya aja baju kurung ya Pak ya? Ya Jadi namanya harus baju kurung, dia mengurung ya. Kemudian dikasih pesak dan keke ini gunanya adalah untuk memperlebar. Supaya dia tuh Oke. melambai-lambai di tiup Iya. angin gitu. Nah kemudian ini kain songket ini bagi orang laki-laki itu tetap muka kain itu di belakang. Kemudian pembedanya antara status perkawinan, sudah kawin belum kawin. Iya. Orang laki-laki sebetulnya sudah kawin belum kawin Sudah. atau alim ulama, para oke. pemuka masyarakat. Betul. Nah para pemuka masyarakat, kalau orang belum kawin dia di atas lutut, Oh agak naik dikit. naik Sang- sedikit. Kalau sudah kawin dia di bawah Panjang. lutut. Oke. Kalau alim ulama harus di bawah lagi. Gitu. Harus ke bawah lagi. Semakin arif orang tersebut,
dan mau dikatakan sebagai orang arif, pakailah kain di bawah. Oke. Jangan pakai kain di atas gitu kan. Udah menikah, bini dah 2, tapi masih juga kain di atas. Supaya terlihat bujang mau gitu berapa ya. lagi tidak bujang itu kan, nanti kita tidak arif gitu dalam Betul. menyikapi budaya kita. Jadi jangan disalahartikan pemakaian dari Iya. adat budaya Melayu kita ya Pak Jangan ya. sampai gitu. Yang perempuan juga gitu. Kain bagi perempuan yang punya makna. Muka kain itu sangat menentukan sekali. Iya. Nah untuk anak gadis orang Melayu, muka kainnya di depan. Nah cuma masalahnya Pak, kami ini beli kainnya dari Padang. Iya. Padang itu udah dipola, kainnya tetap di depan. Betul. Walaupun ibu-ibu pakai kainnya tetap di depan. depan. Harus dirubah. Kainnya tetap, muka kainnya di belakang. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah? Kalau belum menikah, muka kainnya di depan. Di depan. Oke. Boleh. Jadi tinggal diputar aja sebenarnya Pak ya. Iya sebetulnya gitu, tapi kan modelnya tak mau gitu katanya gitu kan. Iya, Nah kalau dia udah janda, nah kalau janda ya baru dia di sebelah kiri. Iya. Muka kain tadi ditaruh di sebelah kiri. Kalau dia orang-orang baik, perempuan-perempuan baik-baik, itu ada istilah perempuan-perempuan baik. Perempuan baik-baik itu adalah istri datuk, istri bupati, istri gubernur, istri kepala dinas. Mungkin dia perempuan baik-baik, itu muka kainnya sebelah kanan. Sebelah kanan. Atau janda tapi dia tidak mau menikah lagi. Oh gitu. Dia pakai kain sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi kalau tengok ada orang pakai kain sebelah kanan, jangan diganggu. Kalau dia tidak, kalau dia tidak mau diparang atau dipukul oleh orang-orang tuh, nah, jangan diganggu. Jangan diganggu gitu Pak ya. Tapi harus kalau ada cewek pakai kain sebelah kiri, artinya masih dia gadis janda, nih. masih boleh diganggu. Masih boleh diganggu. Masih boleh disuit-suit, boleh ditanya-tanya. Ya, boleh ditanya-tanya, Tapi kalau Pak. yang sebelah kanan jangan ditanya. Aduh, Kena luar pukul, biasa. kena tampar. Aduh, lempar celurit nanti Pak ya. Ah, itu dia. Luar biasa. Jadi ada memang makna. ada ciri itu. Ada Loh, kan. Jadi ngapa yang laki-laki kok nggak ada? Memang laki-laki dianugerahi sebagai boleh kawin 3, boleh kawin 4. Tidak perlu duda apa Iya tidaknya. juga ya Pak ya. Jadi cuma satu arah aja gitu. Oke. Muka kainnya di belakang saja. Menentukan dia tuh di sini. Yang menentukan ya Pak ya. Luar biasa. Jadi Gitu. tidak boleh sembarangan pakai ya Pak ya. Tak Jadi boleh nanti sembarang pakai gitu. nanti orang yang tahu artinya Ya, nanti jadi salah arti. Itu perlambangan. Perlambangan, Ya betul. kita kan manusia adalah makhluk simbolik. Betul. Makhluk yang penuh dengan simbol-simbol saja. Tetapi filosofinya tetap yang tadi. Menjaga anggota tengah. Iya. Apa kata Raja Ari Haji? Anggota tengah hendaklah diingat. Disitulah buat orang hilang semangat. Iya. Nah, Itu yang harus dijaga ya Pak ya. Nah, oke. Pak Zul, Pak Syafar kan sudah menjelaskan nih bahwa sebenarnya memang ada pemakaian khusus dengan arti khusus yang harus kita pahami bersama gitu. Jadi tidak boleh sembarangan pakai. Nah, tapi anak-anak hari ini kita lihat, mereka kan banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Nah, mereka mungkin memakai baju kurung mengikuti tren gaya-gayaan kalau kita bilang sekarang seperti itu ya Pak ya. Karena kan sekarang kan di sekolah kan udah ada pemakaian baju kurung, mereka pakai songket tapi tidak tahu makna sebenarnya untuk pakai songket ini apa gitu. Nah, Pak Zul seperti apa melihatnya selaku pemerhati budaya untuk anak-anak hari ini? Memang kenyataan yang kita lihat seperti itu. Anak-anak apalagi pada hari-hari tertentu kan memang wajib Betul. berpakaian Melayu. Iya, Satu sisi kita harus syukurin, Iya. artinya ada kebijakan dari pemerintah walaupun dari Pemda atau dari pusat untuk berpakaian daerah. Namun dalam pemakaian itu tidak ada panduan lebih jauh, panduan lebih lanjut bagaimana seharusnya berpakaian. Dan ini juga terkait dengan aktivitas anak-anak itu sendiri di sekolah yang memang tidak seperti orang tua yang mungkin menghadiri undangan, duduk. Anak-anak kan aktivitasnya aktif ya tinggi, gitu, Pak, ya? kreatif. Jadi memakai baik itu kain sampingnya, baik kain songketnya maupun tanjaknya. Nah memakai tanjak juga seperti Pak Sapar pakai ini, itu tidak sembarangan. Kalau anak-anak yang tidak paham, tidak diajarkan,
ikatannya itu ikatan, mohon maaf kalau bisa ditunjuk yang sebelah kiri itu ikatan tanjak itu dia sebelah kiri atau kanan, sebelah kanan gitu. Nah orang yang baru datang ke Kepri biasanya beli tanjak ikatnya ke belakang karena rata-rata orang ikat di belakang, padahal tidak demikian. Makanya dalam adat Melayu dari mulai kaki sampai kepala itu ada aturannya seperti disampaikan Pak Sapar. Nah memang sebaiknya pakaian Melayu itu tidak pakai sepatu, pakai Apa namanya? pakai capal. Capal. Itu. Nah kalau anak-anak pakai capal kan tentu akan jadi repot sendiri nanti kalau pas mau beraktivitas. Jadi memang kalau kita mau balik benar-benar menerapkan itu memang paling tidak memang kita sampaikan ke anak-anak bahwa sebenarnya pakai tanjak bagaimana, pakai kain songket itu bagaimana. Nah ini yang memang perlu kita tanamkan. Ini balik lagi tadi tentang aturan adat di dalam Melayu tadi. Melayu ini sebenarnya banyak sekali pantang larangnya, adab dan adatnya itu kalau diikuti sebenarnya banyak sekali. Kalau zaman dulu misalnya ada orang tua ngobrol dengan tamu, anak-anak pantang untuk duduk di situ mendengar itu paling paling tidak dibenarkan, harus menjauh, tidak baik mendengar. Obrolan orang dewasa gitu ya Pak ya. Kalau zaman sekarang kadang terbalik. Nah ini terbaliknya kadang dari orang tua sini nak kenalkan dan anaknya duduk. Kadang pembahasan tadi sudah dalam nih tentang keluarga, tentang ekonomi. Yang memang kadang-kadang belum saatnya anak itu mendengar. Tetapi dalam perkembangan kita kadang-kadang bertabrakan dengan satu sisi yang memang mencoba memberitahukan kepada anak supaya mereka tahu sejak dini. Tetapi kita harus memilah mana yang patut mereka ketahui, mana yang tidak. Ini kembali lagi kebijakan orang tua. Menanamkan nilai-nilai adat dan adab tadi. Bagi seorang wanita seperti kata Pak Sapar juga begitu. Kalau zaman dulu itu wanita misalnya pantang makan di depan pintu, duduk di itu jauh jodoh, segala macam itu banyak sekali sebenarnya adat-adat yang harus diikuti yang memang kalau zaman dahulu itu memang diikuti. Nah zaman sekarang seperti kita lihat banyak yang sebagian tidak tahu sebenarnya. Bukan dia melanggar, dia tidak melanggar tapi dia tidak mengetahui. Bagaimana supaya ini tahu? Balik lagi kita sebagai baik itu dalam program-program harusnya dilakukan semacam kegiatan-kegiatan baik itu dari lembaga, dari pemerintah daerah, sosialisasi baik dari lembaga adat. Ini menerapkan lagi bagaimana tentang adat kehidupan sehari-hari bagi seorang wanita, bagi seorang anak. Dan ini memang bukan sebuah kegiatan yang sekali jadi, ini tentunya perlu upaya yang terus-menerus dan rutin. Karena itu tadi, kalau langsung kita terapkan itu sangat banyak sekali adat-adat tadi itu. Begitu juga dalam silat menyambut pengantin misalnya. Dalam perkawinan, tidak semua silat boleh ditampilkan, tidak semua perguruan jenis silat, kecuali silat Melayu. Akan berbeda kalau kita mengadopsi misalnya kita tampilkan, mohon maaf nih misalnya dari Jawa misalnya. Kalau di Jawa masuk rumpun di Melayu sendiri, Betawi lah dengan Kepri. Betawi dia menyambut pengantin itu dengan pedang, tendang, banting, tumbuk dan memang kekuatan. Bukan serius tapi itu bentuk kekuatan dari si pesilat. Di Melayu tak boleh. Tapi bagaimana silat itu semuanya memberikan makna, tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi. Karena si pengantin adalah raja sehari yang harus dihormatin. Nah kalau di daerah lain itu justru menjadi kebanggaan. Wow, silat kita bagus, yang dari pihak perempuan datang bagus. Lihat itu di YouTube banyak, misalnya Betawi pakai parang, pangpung, balik, banting. Dan itu menjadi kebanggaan. Nah di kita tidak boleh. Nah itu pantang larang yang memang sebenarnya kalau pelaku silat tradisi Melayu dia paham. Nah yang tak paham kadang-kadang ada lembaga-lembaga yang melakukan sebuah kegiatan menyambut tamu. Karena nggak ada yang pesilat Melayu, dia pakai silat-silat yang prestasi. Nah itu yang kadang-kadang kita makanya perlu sosialisasi dari lembaga adat. Perlu pemahaman lagi ya, perlu edukasi lah ya Pak ya untuk anak-anak kita hari ini. Jadi memang harus tahu maknanya, jangan hanya mungkin mengedepankan estetiknya atau memandai-mandai kalau kita bilang memandai-mandai gitu. Padahal kan ada aturan dan caranya tersendiri yang harus dilakukan. Oke, nanti kita juga akan tanya nih bagaimana caranya nih Pak Syafar dan Pak Zul untuk kita pencegahan yang bisa dilakukan terhadap warisan budaya kita hari ini. Untuk menjaganya juga. Tapi setelah jeda iklan berikut ini ya Pak, tetaplah bersama kami pemirsa di Kepri Menyapa.
Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak, potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Kawan semua, ayo tenggelam, mari bersama belajar gembira. Halo teman-teman, sudah siap untuk menyaksikan bakat-bakat luar biasa dari anak-anak hebat Indonesia? Yuk, saksikan Arena Anak di TVRI Kepulauan Riau setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari menari, Langit berwarna biru, bernyanyi, dunia yang luas berpuisi, menjadi milikmu. Jangan kau menyerah untuk mencoba. semuanya bisa kamu saksikan di Arena Anak TVRI Kepulauan Riau. TV Korang Semua. Kawan semua, ayo tenggelam. lembaga adat, tapi memang dari keluarga, orang tua juga harus menanamkan sejak dini. Karena memang kalau kata Pak Zul dan Pak Syafar, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu ada tradisi, kebiasaan atau budaya Melayu yang bisa ditanamkan seperti itu ya Pak ya Pak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pencegahannya Pak, ini kan harus dijaga nih budaya Melayu kita. Nah, apa pencegahan yang harusnya kita lakukan terhadap budaya Melayu kita? Mungkin terkait dengan perusakan situs budaya, plagiat dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara kita menjaganya nih? Mungkin dari Pak Syafar. Baik, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup bagus ya. Pertama sudah menerbitkan undang-undang, ini termasuk hal yang sangat baik sekali untuk daerah. Jadi sebetulnya ada tanggung jawab karena ada undang-undang, maka itu menjadi kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan itu. Dan salah satu hasilnya adalah ditetapkannya warisan-warisan budaya itu sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, jadi di kita di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, itu baik dari Bintan, dari Tanjung Pinang, dari Lingga, Karimun, semuanya sudah mengajukan. Nah, itu ada salah satu upaya pemeliharaan. Oke. Nah, contoh yang tahun ini kita ada 14 warisan budaya yang sudah diresmikan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Di Lingga itu ada penanggah. Istilah penanggah itu macam-macam dari Lingga. Di Tanjung Pinang sendiri ada akikah Tanjung Pinang. Iya. Ada pijat tanah Mekah.
Itu banyak yang belum tahu. Kemudian ada lagi yang namanya astakona. Oke. Nah 3 warisan budaya ini harus kita pelihara, harus kita jaga. Terutama astakona. Astakona itu adalah bunga telur besar yang tingginya 3 tingkat. Itu harus hadir dalam setiap upacara perkawinan. Oh. Nah ini harus kita tekankan kepada semua rumah produksi, semua rumah pengantin harus menghadirkan ini. Nah itu caranya lagi. Kalau pemerintah mau menjaga, kita beri instruksi kepada semua penyelenggara kalau untuk menggunakan adat Melayu dalam hal pernikahannya harus meletakkan ada. bunga telur ini di kelaminnya. Iya. Jangan sampai itu tinggal. Nah orang-orang penyengat harus menjaga tradisi pijak tanah Mekah nih. Sebab yang ada di tanah Mekahnya itu hanya ada di penyengat. Iya. Tak ada di tempat lain. Nah ini harus kita jaga. Tradisi ini harus dilakukan setiap hari besar Hari Raya Idul Adha maupun Hari Raya Idul Fitri. Sebelum orang sembahyang harus ada acara pijak tanah Pijak tanah Mekah Mekah ini. ini. Bagi bayi-bayi yang belum berjalan. Nah, jadi ini merupakan Banyak suatu ya, Pak, bentuk ya. yang harus kita pertahankan. Iya betul. Nah, acara penanggah membantu orang bergawai Iya. itu harus kita lestarikan. Jangan sampai kita hanya menyerahkan 100% kepada penyelenggara perkawinan. Iya. Wedding organizer. Betul. Tapi kita buat acara di rumah kita. Acaranya gantung-gantung. Berapalah cuma acara gantung-gantung. Itu panggil orang ramai-ramai datang ke rumah. Doa, makan-makan sedikit selesai. Iya. Dan nanti ada orang yang antum bantu ini, bantu pasang tabir dan sebagainya. Udah cukup. Sebab ada nilai kegotong royongan di situ. Kerjasama, Nah kebersamaan ini ya, Pak. yang perlu kita tanamkan Iya. betul pada masyarakat. Nah, Iya. jadi itu caranya, solusinya tergantung juga kepada 3 pilar ini. Pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Betul. Lam- Jadi sebenarnya lamnya. harus diketemukan juga nih antara LAM dengan WO yang ada di Ada, di Tanjung ada Pinang nih Pak ya. masyarakat itu, ya. Untuk diperhatikan lagi, dikasih pemahaman lagi. Jadi Iya, betul. dekorasi bukan hanya sekedar Betul. dekorasi. Jadi tidak menghilangkan nilai dari budaya Melayu tersebut ya Iya. Pak ya. Oke, Pak Zul selaku pemerhati budaya, Pak Zul, apa yang Pak Zul harapkan oleh masyarakat hari ini untuk bisa sama-sama memahami makna budaya tradisi dan juga menjaga budaya tradisi hari ini nih Pak Zul. Harapan Pak Zul selaku pemerhati budaya Pak. Baik, seperti tadi disampaikan bahwa membangun budaya ini bukan tanggung jawab satu pihak. Baik itu dari lembaga adat, baik pemerintah maupun instansi-instansi maupun sekolah sekalipun. Karena ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab masing-masing individu khususnya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga mulai ditanamkan lah bagaimana adat istiadat kita sehari-hari dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita agar mereka juga paham dari mulai sejak dini. Iya. Karena sasaran pelestarian dan merawat ini sebetulnya bukan lagi kita yang sudah berumur ini tetapi kepada anak-anak kita karena mereka ini nanti akan meneruskan generasi yang akan datang. Iya betul. Jika memang nanti mereka tidak mengetahui tradisinya, tidak tahu adat budayanya, adat dan adabnya, maka bukan tidak mungkin 2 generasi yang akan datang itu apa yang sudah dilakukan hari ini itu kan kita bersyukur nih. Misalnya dari pemerintah seperti kata Pak Sapar tadi sudah ada itu yang namanya penetapan warisan budaya tak benda. Iya. Itu yang tak benda. Ada lagi satu yang penetapan warisan budaya benda tadi Iya. cagar budaya. Betul. Nah itu juga harus ditetapkan. Kita di Penyengat itu sudah menjadi kawasan budaya nasional. Nah nasional. Jadi dia tingkatnya bukan lagi tingkat kabupaten atau provinsi atau kota atau provinsi tapi sudah nasional. Konsekuensinya ada. Kalau sudah ditetapkan membangun sebuah bangunan melebihi atau mendekati cagar budaya itu ada aturan-aturan. Zona-zonanya ada. Ada zona inti, ada zona penyanggah. Ya. Itu yang harus diikuti. Kalau dari segi fisik, mungkin fisik lebih aman lah. Itu akan terikat undang-undang. Selagi undang-undang itu tidak dicabut, tidak. Tetapi dari segi warisan budaya tak benda, ini yang kita sangat khawatir. Karena setelah ditetapkan untuk hari ini saja misalnya ada 3 ini yang ditetapkan. Nah yang seperti kata Pak Sapar tadi ditetapkan itu dan itu sebenarnya tugas Pemda itu bukan sebatas ditetapkan sudah selesai, tidak. Nah dia harus dilakukan terus menerus, harus dirawat. Nah nanti sebetulnya tujuannya nanti di tingkat paling tinggi kita ditetapkan secara internasional di UNESCO ya itu menjadi warisan budaya dunia.
Kalau memang itu bisa kita capai seperti pantun, itu sudah menjadi silat, sudah menjadi. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan selama 2 tahun berturut-turut, itu bisa dicabut, itu bisa luntur. Artinya gitu, artinya ada tanggung jawab kita juga sebagai pemilik budaya itu. Artinya itu bukan hanya dari pemerintahnya, tetapi kita semua. Jadi untuk merawat dan melestarikan ini kembali lagi, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Iya. Baik itu para pendidik, tapi Betul. pendidik yang paling kita harapkan pendidik sih di Betul. dalam baik itu mulai tingkat pendidikan anak usia dini, Iya. TK, SD, SMP sampai SMA itu memang harus terus menerus. Jadi Iya. tidak ada istilah nah ini sudah nanti yang lain tidak. Itu memang terus menerus. Budaya itu memang menjadi kehidupan kita sehari-hari, mendukung kehidupan kita dalam berkreativitas, beraktivitas dan semuanya memang perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan. Karena ya memang harus seperti itu ya Pak ya. Karena kalau bisa adat budaya Melayu ini jadi kebiasaan kita gitu. Iya. Oke, terakhir nih Pak Syafar, mungkin sedikit saja nih pesan dan juga harapan Pak Syafar selaku Kabid Pengembangan Adat dan Tradisi Budaya dari LAM Kepri. Apa yang ingin Pak Syafar sampaikan kepada masyarakat khususnya? Singkat saja Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memang berharap banyak agar masyarakat benar-benar mampu membantu, mampu mengangkat kembali budaya Melayu yang sudah kita upayakan diangkat sebagai warisan budaya itu. Jadi pengembangannya baik itu seni zapin, seni boria, seni tari, nyanyi dan sebagainya itu harus dijaga terus-menerus agar dia tidak hilang lagi. Sebab nanti kalau kita tidak melaksanakannya, maka pemerintah boleh mencabut. Itu tadi Pak Jul. Jadi umpamanya orang Natuna dia penetapan Mendu sebagai warisan budaya nasional. Iya. Nah kalau Natuna tidak memelihara Mendu nanti dicabut itu. Nah, dicabut dari bukan lagi Natuna, ini bukan lagi milik Natuna. Oke. Nanti hanya milik Kalimantan Barat saja mungkin karena Kalimantan Barat selalu mementaskan mendunya. Kalau Natuna tak pernah mementaskan, nah gitu. Jadi Oh, itu gitu. perlu dilakukan oleh masyarakat kita Iya. bersama-sama lah. Betul. Ya, Itu ya. yang harus terpenting memang harus ditanamkan. Bukan hanya mungkin dari orang tua menyuruh anaknya memakai baju kurung, tapi disampaikan makna memakai baju kurung seperti Ya. apa. Jadi anak-anak juga paham kenapa harus melakukan itu dan menjaga tradisi budaya Melayu kita ya Ya, Pak ya. ya, Luar ya. biasa, ini adalah PR kita bersama. Bukan hanya pemerintah ataupun dari adat Melayu, tapi kita sebagai generasi penerus terutama ini harus menjaga dan merawat serta mengembangkan budaya tradisi adat Melayu kita ya Ya, Pak ya. betul. Baik, terima kasih Pak Syafar, terima kasih Pak Zul atas edukasinya hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita maknai, tentunya harus kita jaga karena kita berada di tanah Bunda Melayu, itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih Ya, Pak, sama-sama. semoga di lain waktu kita bisa membahas lebih terkait dengan budaya Melayu Kepulauan Riau. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah setia menyaksikan Kepri Menyapa hari ini. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri. Akhirnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.